Halo, perkenalkan nama saya Bonus Silitonga dengan NIM 231703021. Halo, perkenalkan nama saya Sri Prakasra dengan NIM 231703042. Halo, perkenalkan nama saya Kisai Dominus Tarigan dengan NIM 231703009. Halo, perkenalkan nama aku Arya Tujuh Manabu dengan NIM 231703018. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gadis Setiawan dengan NIM 2317308. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini adalah latar belakangnya. Investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada berbagai instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam praktik investasi, investor menghadapi trade-off antara return dan risiko. Semakin tinggi potensi return, umumnya semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Diversifikasi portofolio merupakan salah satu strategi fundamental dalam manajemen investasi untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan return yang diharapkan. Namun, untuk melakukan diversifikasi yang aktif, investor perlu memahami dan mengukur risiko portofolio secara akurat. Baik, kita akan masuk ke bab kedua. Kita masuk ke materi pertama, yaitu teori portofolio modern. Nah, jadi teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Harry Markowitz ini menyatakan bahwa investor dapat mengurangi risiko melalui diversifikasi tanpa mengurangi expected return. Nah, konsep dasar teori ini adalah bahwa risiko portofolio tidak hanya bergantung pada risiko individu setiap aset, tetapi juga bergantung pada korelasi antar aset. Nah, jadi untuk metode yang pertama yaitu metode historis. Nah, jadi metode ini menggunakan data historis return untuk mengestimasi distribusi kerugian. Yang kedua ada metode parametrik. Jadi di metode ini mengasumsikan distribusi normal dari return. Yang ketiga ada metode Monte Carlo. Jadi metode ini menggunakan simulasi untuk menghasilkan skenario return. Nah, yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Nah, jadi diversifikasi ini adalah strategi alokasi aset pada berbagai instrumen investasi untuk mengurangi risiko. Jadi prinsip diversifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa berbagai aset memiliki pola pergerakan yang berbeda sehingga kerugian pada suatu aset dapat dikompensasi oleh keuntungan pada aset lain. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Materi yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga historis dari berbagai instrumen investasi. Materi yang kedua adalah data dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga harian selama 252 hari perdagangan atau 1 tahun. Ada 4 jenis aset. Yang pertama adalah saham atau indeks komposisi atau IHSG. Yang kedua adalah obligasi atau indeks obligasi pemerintah. Yang ketiga adalah emas atau harga emas per gram. Yang keempat adalah REIT atau Real Estate Investment Trust. Materi ketiga yaitu metode analisis. Analisis dilakukan dengan berbagai langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung return harian setiap aset. Yang kedua menghitung statistik deskriptif. Yang ketiga membuat portofolio dengan bobot tertentu. Yang keempat menghitung portofolio dengan metode parametrik. Yang kelima melakukan analisis sensitivitas dan rekomendasi. Bab 4, hasil pembahasan. 4.1 komposisi portofolio. Portofolio yang dibuat terdiri dari 4 aset dengan alokasi sebagai berikut. Di sini terdiri dari aset, alokasi, dan nilai investasi. Saham IHSG 40%. Nilai investasinya 400 juta. Obligasi pemerintahan alokasi 30%, nilai investasi 300 juta. Aset emas alokasi 20%, nilai investasi 200 juta. REIT alokasi 10%, nilai investasi 100 juta. Jadi di sini total aset alokasinya 100% dan nilai investasinya sekitar 1. Yang ketiga, matris kolerasi. Matris kolerasi antar aset menunjukkan tingkat keterkaitan pergerakan harga. Saham dengan saham sebesar 1,00, saham dengan obligasi sebesar 0,15, saham dengan emas sebesar min 0,15
saham dengan rate dengan 0,65. Obligasi dengan saham sebesar 0,15, obligasi dengan obligasi sebesar 1,00, obligasi dengan emas sebesar 0,10, obligasi dengan rate sebesar 0,25. Emas dengan saham min 0,20, emas dengan obligasi 0,10, emas dengan emas sebesar 1,00, emas dengan rate sebesar min 0,10, rate dengan saham sebesar 0,65, rate dengan obligasi sebesar 0,25, rate dengan emas sebesar min 0,10, rate dengan rate sebesar 1,00. Ini adalah tabel angka kolerasi. Baik, di sini kita akan lanjut di bab 5 dengan rekomendasi diversifikasi portofolio. Yang pertama, analisis kelemahan portofolio saat ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, portofolio saat ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, korelasi yang tinggi. Yang kedua, konsentrasi rasio. Yang ketiga, volatilitas portofolio, sharing dan evaluasi. Yang pertama itu Cash Performance Indicator, di mana KPAI. Yang pertama Sharpe Ratio, di mana mengukur Risk Adjustment Return. Yang kedua Maximum Drawdown, di mana kerugian maksimumnya dari peak ke trough. Yang ketiga VAR Reality Region, di mana perbandingan VAR theoretis dengan kerugian actual. Yang keempat Tracking Error, yang di mana deviasi return portfolio dari benchmark. Yang kedua di mana Risk Management Framework. Yang pertama dari Daily VAR Monitoring, yang kedua Stress Testing, dan yang ketiga Scenario Analyzing, dan keempat dan yang terakhir Correlation Monitoring. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komposisi portofolio. Portofolio awal dengan alokasi saham 40%, obligasi 30%, emas 20%, dan REIT 10% menghasilkan expected return tahunan sebesar 8,9% dengan volatilitas harian 1,82%. Yang kedua, pengukuran risiko. Metode VAR parametrik menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimum harian tidak akan melebihi sebesar 30.030.000 atau 3% dari nilai portofolio. Yang ketiga, efektivitas diversifikasi. Diversifikasi belum optimal karena korelasi tinggi antara saham dan REIT sebesar 0,65 yang mengurangi manfaat pengurangan risiko. Yang keempat, rekomendasi portofolio. Portofolio konservatif balance dengan alokasi saham 30%, obligasi 40%, emas 25%, dan REIT 5%. Dapat mengurangi VIR menjadi sebesar 22.275.000 dengan tetap mempertahankan return yang kompetitif.